Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Wow, ini sudah masuk musim penghujan ya teman-teman. Siang tapi jadi mendung banget. Tadi hujannya gede banget ya. Banyak apa gemuruh ya. Apa juga mungkin di tempat teman-teman sudah musim hujan ya? Pasti kayaknya merata deh nih karena udah masuk bulan berber nih ya, November, Desember biasanya memang musim hujan, tapi nggak apa-apa teman-teman. Hujan itu berkah, kita nikmatinya aja ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah petualangan Tori di Keraton Merapi. Oh, kisah dari Sinta Dayeri ini luar biasa. Terima kasih Sinta Dayeri ya atas izinnya kami untuk membawakan kisah luar biasa ini. Dan oh iya, buat teman-teman yang suka membaca ya, bisa mengunjungi karya karsa daripada Sinta Dayeri. Kisahnya keren-keren banget loh teman-teman. Dan pasti udah gak sabaran nih ya, pengen masuk ke dalam kisahnya. Jadi sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, siapin kopinya, cemilannya tapi saya nggak ada. Teman-teman siapin yang suka nyemil, ambil posisi terbaik. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Keraton Merapi. Perang gaib di desa Banyumili. Keraton Merapi Part 2. Mereka semua keluar dari balai joglo, lalu mengikuti perginya beberapa prajurit menuju tempat berkumpulnya Brajasena di sebuah jalur yang gelap. Jalur tersebut adalah pembatas atau ujung dari desa Banyumili. Semua prajurit Brajasena berkumpul di sana membentuk formasi bertahan. Mereka seperti menunggu sesuatu yang akan keluar dari jalur tersebut. Jalur tersebut seperti jembatan yang memanjang yang terbentuk dari bebatuan hitam. Di sekitar jalur tersebut hanyalah ruang hampa, gelap, tidak terlihat apa-apa. Jarwo, kenapa kau di sini? Bukankah aku memerintahkan kalian untuk menemani tamu kita berkeliling? Kata Ki Clara. Jangan salahkan dia, Ki. Kami itu hanya penasaran apa yang sedang terjadi di sini. Menurut yang disampaikan prajurit Brawijaya yang baru saja kembali, ada ribuan atau mungkin lebih cendolo akan melewati jalur ini. Jadi aku mohon kau dan teman-temanmu pergi dulu dari sini, biar Jarwo yang menemani kalian berkeliling. Kata Ki Clara. Baik Ki, balas Desta. Sebenarnya Tori dan kawan-kawan penasaran, tapi mereka harus menghormati keputusan Ki Clara. Jarwo kemudian membawa mereka berkeliling tempat arena pelatihan, di mana tempat tersebut adalah tempat untuk berlatih para prajurit. Di arena pelatihan, siapa saja boleh menantang untuk bertanding, hanya ada satu aturan, tidak boleh membunuh. Tapi, arena pelatihan juga digunakan sebagai sarana duel bagi mereka yang memiliki masalah individu untuk menyelesaikan masalah mereka di tempat arena bertarung. Berkumpul beberapa prajurit yang sedang berlatih dan sebagian ada yang melakukan adu tanding. Cerang, cerang, des. Cukup, aku menyerah, ucap salah satu prajurit di atas arena. Ayo, siapa lagi yang mau menantangku? Ucap seorang prajurit kekar dengan tongkat besi di lengan kanannya. Mas Jarwo, apa kami juga boleh menantang dia? Tanya Rama. Siapa saja boleh, Den. Tapi saya sarankan Anda jangan melawan dia. Prajurit besar itu adalah kandidat yang akan masuk dalam pasukan Bagaseta. Jawab Jarwo. Tanpa memperdulikan ucapan Jarwo, Rama langsung naik ke atas arena. Oh, siapa kau? Aku baru pertama kalinya melihatmu, prajurit muda. Kau punya nyali berani menantangku, kata Gito. Gito, jangan terlalu keras padanya. Dia itu tamunya Ki Clara, ucap Jarwo. Aku sangat terhormat bisa ditantang oleh prajurit muda sepertimu. Ayo pilih dan ambil senjatamu manusia, kata Gito. Tongkat besi ini lumayan juga, ucap Rama sambil mengetuk tongkat besi ke tanah setelah dia memilih senjata. Kau pengguna tongkat juga rupanya, kata Gito. Ya, kebetulan aku suka tongkat, mohon bimbingannya, balas Rama sambil memainkan tongkat besi di udara. Baiklah, maju
Maaf, kadang aku tidak bisa menahan diri. Jedang! Baru sedetik Gito menyelesaikan ucapannya, ia langsung terpental terkena serangan Rama. Serangan Rama sungguh mengejutkan Gito. Kecepatan Rama dalam menyerang hampir saja tidak bisa Gito hindari meskipun dia berhasil menangkis serangan Rama. Ia masih terpental beberapa meter tentunya. Hal itu membuat Jarwo dan beberapa prajurit di sana keheranan. Siapa prajurit muda itu? Gila, dia bahkan bisa memaksa Gito mundur hanya dengan sekali serangan. Mereka itu tamunya Ki Clara. Apa kau tidak tahu? Ya wajar, para prajurit di sana keheranan. Selain menjadi kandidat pasukan Bagaseta, Gito adalah salah satu prajurit Brajasena terkuat dan menjadi instruktur di arena pelatihan. Lumayan juga, kemampuan jiwanya sudah terasa dengan baik, ucap Jaka memuji Rama. Aku dengar Rama juga seorang pelatih ilmu tenaga dalam dan juga ilmu bela diri, Sautori. Selain itu, dia juga bisa mengendalikan energi spiritualnya dengan baik. Satu serangan tadi dia mengalirkan sedikit energi spiritualnya ke dalam tongkat besinya, sehingga pukulannya terasa berat hingga membuat lawannya terpental, kata Rio. Wah, sepertinya kau tahu banyak ya, ucap Jaka. Tidak, aku hanya mengerti dasarnya saja, balas Rio meredah. Gito masih dalam keadaan bertahan. Dia sampai gemetar hanya menahan satu kali serangan Rama. Maaf, aku terlalu meremehkanmu. Tapi kali ini aku tidak akan menahan diri, ucap Gito yang kemudian mengambil posisi kuda-kuda yang siap untuk menyerang. Rama sendiri tidak pernah lengah. Dia selalu siap menyerang ataupun bertahan. Pertandingan antara Gito dan Rama membuat beberapa prajurit menyaksikan, bahkan beberapa prajurit yang ada di dalam barak keluar hanya ingin menyaksikan pertarungan mereka. Terang, tongkat besi saling beradu. Mereka saling mengimbangi, saling menyerang dan bertahan. Zulfikar Ramadewa atau Rama, ayah Rama, seorang guru besar tenaga dalam. Sedari kecil, Rama sudah berlatih tenaga dalam dan dibimbing langsung oleh ayahnya, hingga dia menjadi seorang ahli tenaga dalam di umurnya yang sekarang. Rama juga memiliki seorang pendamping gaib. Sosok pendamping gaibnya adalah seekor raja kera putih yang biasa disebut sebagai Bobon. Cukup, aku menyerah. Meskipun kau kecil, tapi kau sangat kuat, prajurit muda, ucap Gito. Tidak, kau bahkan belum benar-benar serius kan? Jawab Rama. Tetap, aku mengakui kekalahan. Tidak dipungkiri lagi, kau ini adalah prajurit yang hebat. Hei, siapa yang mau melawan prajurit muda ini? Gito berseru. Tentu saja tidak ada yang berani menantang Rama yang sudah berhasil mengalahkan Gito. Tapi ada seseorang yang maju ke arena. Apa kau berniat pamer? Hanya dengan kemampuanmu seperti itu, kata Yuda yang tiba-tiba saja sudah berdiri di atas arena. Ada apa sebenarnya dengan otak kau itu? Kenapa kau selalu cari masalah denganku? Balas Rama. Entah, tidak tahu kenapa. Semenjak aku melihatmu, aku langsung membencimu, ucap Yuda. Yuda Mantike. Konon sewaktu kecil, Yuda diasuh oleh Panglima Burung. Yuda memiliki keterampilan bela diri gaib yang konon diwariskan oleh Panglima Burung. Yuda juga memiliki pendamping seekor burung besar yang bisa menjelma menjadi manusia burung, dan ini disebut sebagai Panglima Burung dengan nama Kora. Mulai lagi deh mereka, ucap Rizka. Sudah, biarkan saja. Mereka itu tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka kalah. Jika sesuatu bertambah buruk, baru nanti kita bertindak, kata Desta. Ternyata ada kejadian yang tidak disangka-sangka sebelum kami tiba ya. Jika bukan karena Rizka menceritakan padaku waktu itu, mana tahu aku, Sautori. Yuda mengambil sebilah pedang yang berbeda di pinggiran arena. Kini mereka berhadapan kembali. Buktikan ucapanmu tempo hari, ucap Yuda sambil mengacungkan senjatanya. Jeding. Majulah jika kau ingin tahu. Rama mengentakkan tongkat besinya. Ia bersiap. Tongkat besi beradu dengan senjata Yuda. Mereka saling serang dan bertahan. Suara pertarungan mereka membuat para prajurit di barak semua keluar. Level pertarungan Rama dan Yuda sudah berada di tingkat yang tinggi. Salah langkah sedikit saja, konsekuensinya akan sangat buruk. Mereka bukan seperti adu tanding, tapi terlihat sungguhan ingin membunuh. Tongkat besi dan senjata tajam di arena pelatihan adalah senjata spiritual. Senjata itu bisa membunuh bangsa jin, tentu juga bisa melukai jiwa Rama dan Yuda. Pertarungan mereka terlihat seru dan indah. Seni bela diri yang mereka gunakan membuat beberapa prajurit terinspirasi.
Hiruk pikuk sorakan prajurit terdengar. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Rama dan Yuda sedang bersungguh-sungguh. Drum, Rama dan Yuda sama-sama terbental. Karena kita sama-sama kuatnya. Bagaimana jika Bobon? Cebum! Seekor kera putih besar tiba-tiba muncul di samping Rama. Seisi arena bergetar saat kemunculan Bobon. Kau kira hanya kau yang memiliki hodem bertarung? Kora, hadirlah! Seekor burung besar tiba. Angin besar berhembus kencang saat kemunculan Kora, panglima burung. Menarik. Baiklah, ronde kedua dimulai. Bobon, lumpuhkan burung jelek itu, perintah Rama. Baik, jawab Bobon. Kora, hadang monyet itu. Lakukan apa yang kau mau, perintah Yuda. Dengan senang hati, jawab Kora. Kemunculan Bobon dan Kora pasti akan menimbulkan kekacauan jika tidak segera dihentikan. Mereka berdua sudah terlalu berlebihan. Sira, ucap Tori. Baik Tuan. Sira langsung menghilang setelah mendapat perintah dari Tori. Tiba-tiba saja Tori diselimuti petir emas dan menghilang setelahnya. Kedua senjata yang digunakan Rama dan Yuda hancur seketika saat Tori memegangnya. Senjata spiritual manapun akan hancur jika terkena aura dari tombak naga emas. Des. Sira berdiri di arena menghadang Bobon dan Kora. Jubah Sira terlepas, energi besar terpancar sehingga membuat Kora dan Bobon terkejut mundur. Sudah cukup kalian berdua. Jika diteruskan, maka area ini akan hancur, ucap Tori. Kita selesaikan lain waktu di tempat lain, Kora. Yuda meninggalkan arena, lalu Kora menghilang. Aku tunggu saat itu tiba, Bobon, ucap Rama. Kemudian Bobon juga menghilang. Untung saja, kata Desta. Mereka tidak menyadari para prajurit Brajasena gemetar melihat aksi mereka di arena. Bahkan Ki Clara sudah ada di sana dan ikut menyaksikan, dan pastinya ia ikut terkejut melihat kemampuan bertarung Rama dan Yuda serta pencegahan yang dilakukan oleh Tori. Hanya saja tidak mereka sadari bahwa Ki Clara sudah ada di sana saat pertarungan dengan Gito. Ki Clara sengaja meninggalkan tempatnya karena dirasa cukup aman, lalu menyusul rombongan Desta. Setelah kejadian di arena pelatihan, semua prajurit termasuk Jarwo duduk. Tidak ada yang berani berdiri kecuali Ki Clara. Pada awalnya, para prajurit Brajasena tertegun melihat kemampuan Rama dan Yuda. Mereka sangat bersemangat melihat pertunjukan yang sangat menarik. Tapi setelah Bobon dan Kora muncul, mereka tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka duduk tertunduk ketakutan. Apa mataku salah melihat? Raja Kera Putih dan Kaisar Burung ditambah sosok misterius yang mampu menghentikan keduanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ucap Ki Clara keheranaan. Oh, ternyata Anda sudah di sini, Ki Clara. Apakah keadaan sudah aman? Ucap Desta mendekati Ki Clara. Untuk sementara tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya siapa teman-temanmu itu, nak? Kata Ki Clara. Oh, mereka bukan siapa-siapa, tapi semua teman-temanku yang ada di sini memiliki kemampuan yang jarang-jarang dimiliki manusia kebanyakan. Ngomong-ngomong, kenapa prajurit ini semuanya duduk ya? Kok seperti ketakutan melihat sesuatu? Jawab Desta. Kedua makhluk yang sebelumnya muncul. Raja Kera Putih adalah penguasa merbabu. Kaisar Burung adalah legenda. Asalnya tidak kami ketahui, tapi Kaisar Burung adalah sosok makhluk yang legendaris. Mana berani prajurit seperti mereka bersikap tidak sopan, jelas Ki Clara. Hanya karena itu saja, kata Desta. Dahulu, Tuanku Ki Wangso pernah berpesan. Beliau juga didampingi oleh Raja Sejati Singa Agung. Beliau mengatakan untuk jangan memprovokasi sosok yang ditunjukkan oleh Singa Agung melalui gambar dan pikirannya. Dua di antaranya baru saja muncul di sini. Andai saja tuanku masih hidup, tentunya kami tidak akan mengalami kemunduran, ucap Ki Clara dengan nada menyesal. Ki, kemunduran apa sih yang Anda maksud? Apakah ada wilayah lain sebelumnya selain Desa Banyumili? Tanya Desta. Kenyataannya, kami pada awalnya memiliki 5 wilayah. Desa Banyumili salah satunya. 4 wilayah lainnya kami kuasai berkat Raja Singa Agung. Namun, Ki Clara melanjutkan penjelasannya. Menurut Ki Clara, Desa Banyumili bukanlah wilayah satu-satunya yang dimiliki. Sebelumnya ada 5, 4 lainnya telah direbut. Sebetulnya, ancaman yang ada bukan hanya makhluk cendolo saja, tapi penguasa wilayah lainnya. Desa Banyumili harus memberikan upeti kepada penguasa tersebut untuk mempertahankan Desa Banyumili.
Aku sungguh tidak berguna. Yang bisa aku lakukan untuk mempertahankan desa Banyumili adalah tunduk kepada penguasa lainnya. Aku sangat malu mengatakan ini kepadamu, nak. Kami tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan desa ini, kecuali tunduk pada mereka, kata Ki Clara. Mereka ini siapa? Desa semakin penasaran. Mereka adalah... Belum sempat Ki Clara mengatakan, dua orang prajurit Brajasena berlari sambil memanggil namanya. Ki Clara, mereka datang, Ki, ucap salah satu prajurit Brajasena. Apa? Kali ini mereka datang lebih awal. Segera siapkan apa yang mereka inginkan, kata Ki Clara. Sudah, Ki, semuanya sudah beres, katanya. Bagus. Aku akan menemui mereka. Aku mohon maaf, nak. Lebih baik segera tinggalkan tempat ini bersama dengan teman-temanmu. Lain kali kalian bisa kembali, ucap Ki Clara lalu meninggalkan lokasi. Aku heran dengannya. Sebenarnya ada apa sih? Gumam Jaka. Tidak perlu kepo, Bang. Itu urusan mereka, Bang Jaka, saut Rizka. Dul, kami dengar apa yang dikatakan oleh Ki Clara sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Mau pergi atau mengikuti mereka? Ucap Tori. Ucapan Ki Clara memang tidak pelan. Semua bisa mendengarkan apa yang dituturkan tadi. Mereka semua tahu tanggung jawab Ki Clara sangatlah besar. Mereka bisa saja membantunya, tetapi niat mereka hanya ingin menjelajah, ingin tahu keberadaan keraton Merapi sebisa mungkin. Mereka menghindar ikut campur permasalahan dunia mereka. Tapi sebetulnya aku tidak ingin ikut campur. Tapi tempat ini adalah wilayah yang dilindungi oleh Mbah Wongso. Aku tidak mungkin diam saja melihat pengikut mbahku ditekan dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Tidak peduli siapa mereka, kata Deska dengan nada tegas. Bagus kalau begitu, ayo kita ikuti mereka, ucap Jaka bersemangat. Bang Jaka aneh, mau ngadepin masalah malah semangat, ucap Diva dan Devi. Nanti kalian juga terbiasa dengan sikapnya, sahut Rizka menghela nafas. Akhirnya rombongan Tori memutuskan untuk mengikuti Ki Clara tanpa sepengetahuannya, meskipun Tori sepertinya memberikan pertanyaan yang dimaksud untuk tidak ikut campur permasalahan di dunia tersebut. Mendengar pernyataan Desta tidak diragukan lagi. Sebetulnya Tori sama semangatnya seperti Jaka terpancar dari sorot matanya yang penuh semangat. Ini belum waktunya kalian datang. Kenapa kalian datang lebih cepat? Ucap Ki Clara kepada sosok makhluk yang lebih besar dari Ki Clara. Clara, kami mau datang cepat atau lambat, itu urusan kami. Ayo cepat, berikan upeti kalian, ucap sosok besar itu yang bernama Nolo. Cepat bawa kemari, perintah Ki Clara. Dua prajurit Brajasena menarik gerobak. Di atas gerobak seperti kurungan yang ditutupi oleh kain hitam. Rombongan Tori menyaksikan kedua prajurit menarik dan mendorongnya. Pertanyaan di otak mereka, apa isi di dalamnya? Sebetulnya rombongan Tori hanya ingin menyaksikan dari kejauhan, tetapi karena rasa penasaran mereka akhirnya mendekat. Hei, apa yang kau lakukan di sini, nak? Di sini sangat berbahaya. Cepat tinggalkan tempat ini. Aku tidak bisa melindungi kalian, ucap Ki Clara berbisik lirik. Tenanglah Ki, kami bisa melindungi diri kami sendiri. Tidak usah pedulikan kami, ucap Desta. Hei, segeralah pergi. Ini kan yang kalian minta, tanya Ki Clara. Jangan terburu-buru, aku harus melihatnya, jawab Nolo. Ki Clara tidak punya pilihan lain, dia pasrah. Jika sesuatu yang ada di dalam gerobak itu terlihat oleh rombongan Tori, beberapa pengikut Nolo membuka penutup hitam yang menutupi kurungan itu. Kali ini kau mendapatkan yang lumayan bagus, Clara. Tuhan pasti menyukai ini, ucap Nolo senang. Dan benar, sesuai tebakan mereka, di atas gerobak itu memang sebuah kurungan dan di dalamnya terdapat jiwa manusia yang lemas dan tidak berdaya. Seketika rombongan Tori semuanya marah. Tirta, teriak Rama. Ki Clara, apa maksud semua ini? Ucap Desta dengan nada kecewa. Clara, ternyata kau sudah menyiapkan lebih banyak jiwa manusia. Tuhan mengambil keputusan tepat mengampunimu. Baiklah, akan aku bawa sekalian. Kau bisa beristirahat lama setelah ini. Beberapa pasukan Nolo langsung mengepung Tori CS. Mereka ingin menangkap Tori begitu saja. Tunggu Nolo, mereka tidak bisa kalian bawa, cegah Ki Clara. Jedang.
Dung, Ki Clara, ucap para prajurit Brajasena khawatir saat Ki Clara terpental setelah mendapatkan serangan dari Nolo. Rama sangat marah, dia benar-benar serius. Sekali hempasan tangannya membuat prajurit Nolo terhempas. Nolo sesaat diam terkejut melihat bawahannya terpental begitu saja. Bahkan Rama berjalan di depannya, tidak ia sadari. Namun saat Nolo hendak mencegah Rama, dia tidak bisa bergerak. Di belakangnya muncul sosok kera putih yang memegang kepalanya. "Hei, kau mau kemana?" ucap Bobon. Acrat! Kepala Nolo hancur seketika. Bagi Bobon, itu seperti meremas sebutir telur. Semua prajurit Brajasena ketakutan, tidak terkecuali bawahan dari Nolo yang lari kalang kabut. Jiwa manusia yang berada dalam kurungan itu adalah Tirta. Tirta adalah seseorang yang pernah menyelamatkan Rama dalam kecelakaan hebat. Jika bukan karena pertolongan Tirta, Rama sudah pasti meninggal. Saat itu Rama berhutang nyawa padanya. Sudah jelas Rama akan menolong Tirta mau bagaimanapun caranya. Rombongan Tori berada di desa Banyumili kurang lebih sudah 4 hari, yang mana setara dengan 4 jam di dunia manusia. Apa yang sebenarnya kalian lakukan di sini? Kenapa ada jiwa manusia yang kalian kurung? Jika jawaban kalian tidak masuk akal, maka akan kubakar kalian menjadi abu. Niat ingsun, ajiku komara geni. Emosi Desta sudah memuncak. Kedua tangannya diselimuti api yang membara. Desta bisa kapan saja menerjang semuanya. Prajurit Brajasena, Brawijaya, bahkan beberapa prajurit Bagaseta muncul. Meskipun pasukan elit, tidak bisa dielakkan prajurit Bagaseta ketakutan melihat Desta. Bisa aku jelaskan, ucap Ki Clara. Ki Clara terpaksa melakukan itu. Jika tidak, desa Banyumili akan dimusnahkan. Sejauh ini, Ki Clara sudah melakukan tindakan jahatnya kurang lebih puluhan kali, yang mana targetnya sengaja manusia yang berasal dari luar. Jika terpaksa, tidak ada pilihan lain selain penduduk sekitar yang akan menjadi korban. Tindakanmu itu salah, Ki Clara. Apa pihak Keraton Merapi tidak memberikan kalian perlindungan? Tanya Desta. Kami sudah diperingatkan, dan pihak Keraton Merapi memberikan kami kesempatan untuk tinggal di sana. Tapi kami tidak bisa meninggalkan wilayah ini, saut salah satu prajurit Bagaseta, Sentanu pimpinan Bagaseta. Lalu kalian lebih memilih menumbalkan umat manusia, begitu? Ucap Desta lebih keras. Ya, mau bagaimanapun, mereka tetap bersalah. Musibah tidak terhindarkan lagi. Nolo, salah satu utusan, telah mati. Bencana bagi desa Banyumili tidak bisa dihindari. Musnah oleh Desta ataupun penguasa wilayah lain, itu sama saja. Desta dan kawan-kawan tidak akan sekejam itu. Harus memusnahkan desa Banyumili. Biarlah mereka datang. Desta dan kawan-kawan akan menunggu. Semuanya yang telah terjadi yang tidak pernah sekalipun Desta bayangkan. Meskipun desa Banyumili adalah tempat yang Mbah Wongso temukan, beliau pastinya juga tidak akan setuju mengorbankan jiwa manusia hanya untuk mempertahankan wilayah kecil tersebut. Desta tidak lagi memperdulikan tata krama. Dia mulai berbicara serampangan karena kekecewaannya kepada Ki Clara. Clara, dengan tindakanmu ini, apa Mbah Wongso akan diam saja jika beliau masih hidup? Ucap Desta. Sudah jelas beliau akan marah besar, nak, jawab Ki Clara. Panggil namaku dengan benar. Hanya keluargaku yang pantas memanggilku nak, ucap Desta ketus. Maaf Tuan Muda, balas Ki Clara. Apa yang terjadi dengan Tirta? Bagaimana kalian bisa menculiknya? Kata Rama mendekat. Semuanya adalah salah kami. Kami para Bagaseta yang melakukan penculikan tersebut. Jiwa manusia itu aman, tidak akan terjadi apa-apa awalnya, jawab Sentanu, kemudian menjelaskan semuanya. Bagaseta adalah prajurit terkuat di desa Banyumili. Selain tugas mereka mencegah adanya ancaman besar melanda, Bagaseta juga memiliki tugas sampingan, yaitu mencari jiwa manusia yang nantinya akan ditumbalkan. Kebetulan malam itu Bagaseta sedang melakukan patroli di dunia manusia untuk mencari jiwa manusia. Saat itu kebetulan mereka bertemu Tirta dan yang lainnya. Lalu mereka menangkap Tirta. Bagaseta identik lebih memilih berubah menjadi wujud menjadi pocong, yang mana sosok itu sangat ditakuti oleh manusia.
Manusia yang memiliki perasaan takut akan lebih mudah terserang energi negatif yang bisa membuatnya kaku, pingsan, bahkan tidak jarang ada yang langsung meninggal karena rasa ketakutan yang berlebihan. Kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Aku serahkan semua padamu, Desta. Aku akan kembali duluan. Ucap Rama lalu pergi, diikuti Rizka dan Reta. Kondisi jiwa Tirta sangat lemah. Mau bagaimanapun, Tirta bukanlah seorang ahli spiritual. Terlalu lama berada di dunia jin akan memberatkan jiwa manusia yang tidak memiliki fondasi cukup. Akibat bermacam-macam, lebih umumnya akan mengalami gangguan jiwa. Dan saat Rama dan yang lainnya berlalu pergi, segerombolan cendolo keblak tiba-tiba datang. Tuan, Tuan, cendolo menyerang, ucap salah satu prajurit Brajasena. Tuhan, kami akan menerima hukuman kami. Untuk sekarang izinkan kami untuk menangani masalah ini dulu, ucap Sentanu. Kalian tidak perlu kemana-mana. Masih banyak yang harus kalian jelaskan. Aku yang akan mengurus mereka, balas Yuda, kemudian menuju jalur perbatasan desa Banyumili diikuti oleh Jaka. Jelaskan semuanya. Kepada siapa kalian tunduk? Bahkan keraton Merapi sampai tidak bisa melindungi kalian, kata Desta. Kami tidak bisa mengatakannya, jawab Sentano. Oh, jadi kalian lebih memilih untuk diam. Baiklah, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mbak Basil tiba-tiba saja muncul. Dia merasakan cucunya dalam keadaan emosi. Apa yang membuatmu marah, nak? Ucap Mbak Basil. Tuan Sing Agung, seluruh prajurit Sentanu dan juga Ki Clara bersujud saat kemunculan Mbak Basil. Bah, apa kau mengenal mereka ini? Kata Desta. Bukankah mereka bawahan Wongso? Apa yang kau lakukan kepada mereka, nak? Ucap Mbak Basil. Coba Mbak Basil saja yang menanyakan pada mereka, jawab Desta lalu membatalkan jurusnya. Hei, kau Clara bukan? Marilah, panggil Mbak Basil. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Anda. Kami mewakili desa Banyumili, ucap Ki Clara lemah lembut panjang lebar. Sudah, tidak perlu panjang lebar. Katakan apa yang terjadi. Tidak perlu khawatir, segel jiwa kalian sudah terlepas. Ucap Mbak Basil. Mendengar auman Mbak Basil, segel yang membelenggu mereka telah terlepas. Sebetulnya segel apa yang sudah membelenggu mereka? Tuan Sing Agung bahkan sampai mengetahui segel jiwa yang membelenggu kami dan menghapusnya. Terima kasih Tuan Sing Agung, ucap Ki Clara yang tidak lagi berkata dengan nada yang tinggi. Sudah, cepat katakan apa yang terjadi, kata Mbak Basil yang mulai bosan mendengar ucapan tidak penting dari Ki Clara. Maaf Tuan Agung, semuanya berawal saat Anda dan Tuanku tidak lagi bisa melindungi desa ini. Saat itu Ki Clara kemudian menjelaskan. Ya, setelah beberapa tahun, saat Ki Wongso meninggal dunia, desa Banyumili tidak lagi memiliki pelindung. Selain desa Banyumili, ada desa Karangputih, desa Kedung Ombo, desa Watu Wesi, dan Pring Betung. Total, ada 5 wilayah saat itu. 4 wilayah lainnya telah direbut kecuali Banyumili. Semua penghuninya dibantai karena melawan. Karena takut terjadi hal yang sama, Ki Clara terpaksa tunduk demi melindungi desa Banyumili yang ditinggalkan Ki Wongso. Ki Clara tidak ingin satu-satunya wilayah yang ditemukan Ki Wongso diambil oleh pihak lain. Jadi, dia tidak punya pilihan selain tunduk kepada mereka. Mereka ini adalah Butarakala, makhluk keji yang gemar memakan jiwa manusia, bahkan mereka juga memakan sejenisnya. Pihak Keraton Merapi tidak akan bertindak jika bukan wilayahnya yang diusik. Mau bagaimanapun, di Merapi ada lebih dari ratusan wilayah. Semua wilayah tersebut bukan dalam kendali Keraton Merapi. Seandainya iya, Ki Wongso tidak mungkin menemukan dan memiliki beberapa wilayah untuk kepentingan pribadi. Dari ratusan wilayah tersebut, Keraton Merapi hanya mengklaim 10%, bahkan kurang dari keseluruhan wilayah yang ada. Pihak Keraton Merapi hanya mengklaim wilayah di sekitarnya saja memiliki banyak wilayah. Akan semakin sulit untuk mempertahankannya. Di luar wilayah Keraton Merapi, mereka tidak akan ikut campur. Awalnya, pihak Keraton Merapi dengan baik menyambut warga desa Banyumili untuk tinggal di sana, tetapi mereka menolak jika harus meninggalkan desa Banyumili
Banyumili selanjutnya seperti yang terjadi saat ini. Butara Kala dipimpin oleh sosok yang sangat kuat bernama Durgasono, sosok makhluk menyeramkan, dan memiliki dua pengawal yang tidak kalah kuat, Broto dan Togok. Prajurit yang dimiliki desa Banyumili jika digabungkan bahkan tidak bisa melawan salah satu pengawal Durgasono. Sejak awal Keraton Merapi memang tidak ikut campur dalam permasalahan di pecahan dunia. Meskipun kau meninggalkan wilayah ini, Wongso tidak akan menyalahkanmu. Justru yang kau lakukan saat ini telah membuat Wongso kecewa, ucap Babasil. Maafkan kami Tuan, kami bingung harus bagaimana, balas Ki Klara. Di tempat lain, di perbatasan desa yang tidak jauh dari lokasi tempat Desta Yuda dan Jaka tiba dan langsung menghadang di tengah-tengah perbatasan. Apa yang mereka lakukan? Gila, apa mereka berdua mau menghadang rombongan Cendolo? Cari mati mereka, ucap beberapa prajurit Brajasena yang tidak tahu saat kejadian di arena pelatihan. Mas Jaka, biar aku saja menangani di sini, ucap Yuda. Silakan bang, saya cuma pengen lihat-lihat aja kok, balas Jaka. Gemuruh suara langkah cepat Cendolo keblak semakin dekat. Mereka berdua bisa tercabik-cabik oleh paruh Cendolo yang tajam jika tidak segera bertindak. Kora, kita lihat bagaimana reaksi anak burung itu setelah melihat Kora, ucap Yuda. Bersama dengan angin berembus, Kora muncul di tengah perbatasan. Sekumpulan Cendolo keblak mendadak berhenti dan berbalik arah. Ada apa dengan mereka? Ucap Jaka. Kora tetaplah raja burung. Mau jenis makhluk burung apapun itu, mereka akan takut jika melihat Kora. Kora berasal dari klan burung. Statusnya tidaklah rendah. Kora bahkan telah meminum air suci yang berada di klan burung. Dia dapat berubah menjadi manusia sesuka hatinya tanpa mengurangi kemampuannya. Setelah semuanya beres, Yuda dan Jaka kembali ke lokasi di mana Desta berada. Nasib kalian sekarang ada padanya. Aku tidak bisa menjamin hidup kalian, ucap Mbak Basil. Kami akan menerima hukuman kami, jawab Ki Klara. Kalian yang terlibat akan mendapatkan hukuman nanti. Tapi ada yang lebih penting untuk diurus. Butara Kala harus dimusnahkan. Mereka adalah keberadaan yang mengancam jiwa manusia. Seharusnya Keraton Merapi bertindak. Tidak aku sangka mereka hanya memperdulikan diri mereka sendiri, ucap Desta kesal. Ya, mungkin saja ada alasan yang lebih dari itu, Dul. Sudah, jangan salah menilai dulu. Balas Story. Benar, nak. Mungkin Keraton Merapi sudah memantau pergerakan Butara Kala, tapi seperti yang kita ketahui di sini, mungkin saja mereka ini dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan mereka hingga tindakan Butara Kala tidak diketahui oleh pihak Keraton Merapi, saut Babasil. Jika memang begitu, bagaimana jika kita musnahkan saja Butara Kala? Pertama-tama kita rebut kembali yang seharusnya menjadi wilayah Mbak Wongso. Bagaimana menurut kalian? Ucap Desta. Wah, aku suka nih, balas Jaka. Sepertinya seru. Yang lainnya tidak perlu menjawab. Sudah pasti Tori dan Yuda akan ikut. Ini akan menjadi petualangan baru bagi mereka. Tetapi apa yang diketahui Ki Klara bukanlah secara keseluruhan. Ada sesuatu yang jauh lebih buruk daripada Butara Kala. Keraton Merapi pastinya lebih memperhatikannya. Mereka tidak tahu bahwa bahaya besar telah menunggu jika mereka ikut campur dalam urusan di dunia Merapi. Tapi api kecil sudah dinyalakan. Jika tidak segera dipadamkan, justru akan merembet kemana-mana. Jaka dan Tori terlihat biasa saja, tapi sebenarnya mereka berdua menyembunyikan sikap aslinya. Mereka adalah maniak yang haus akan petualangan. Meskipun terlihat biasa, sesungguhnya mereka sangat kegirangan saat diputuskan untuk melakukan tindakan pencegahan, yang mana mereka akan melakukan petualangan baru di jagat lelembut. Tapi sebelumnya lebih baik kita kembali dulu. Kita sudah lama di sini. Aku melihat kondisi Tirta terlebih dulu. Bagaimana menurutmu, Des? Ucap Desa kepada Tori dengan panggilan akrabnya, Des. Ya, lebih baik kita kembali dulu, memastikan semua baik-baik saja, baru kita beraksi, jawab Tori. Jaka dan yang lainnya pun juga tidak keberatan. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Ki Klara dan yang lainnya sementara waktu dibiarkan. Segel yang membelenggu mereka telah lepas, yang mana kemampuan mereka bisa digunakan secara maksimal. Setidaknya mereka harus tetap bertanggung jawab melindungi desa Banyumili.
di Villa Desta, di mana mereka sudah berkumpul. Mas Rama, bagaimana keadaan Tirta? Ucap Desta. Dia baik-baik saja, hanya saja mengalami kelumpuhan ringan. Istirahat yang cukup, dia akan pulih kembali. Balas Rama. Wah, dia sudah berada cukup lama di alam jin. Mas Tirta itu berbeda dengan kita yang memiliki jiwa yang lebih kuat. Aku takutnya dampak buruk terjadi padanya, saut Jaka. Anda benar Mas Jaka, semoga saja tidak terjadi hal buruk, ucap Rama. Hari berikutnya, Tirta sadar dia linglung, tidak ingat apa yang terjadi dengannya. Bahkan ia kaget di mana dia berada. Tirta seperti kehilangan ingatan jangka pendek, yang dia ingat hanyalah Rama. Selain itu, dia tidak mengenali yang lain. Maaf semuanya, sepertinya aku tidak bisa melanjutkan. Aku akan membawa Tirta pulang, ucap Rama. Ya Mas Rama, kami mengerti, balas Desta. Rama dan Tirta meninggalkan villa. Mereka harus kembali mengingat kondisi Tirta tidak baik-baik saja. Secara fisik tidak terjadi apa-apa, tapi jiwanya mulai rentan. Dia akan lebih mudah terserang jiwanya. Pastinya ancaman besar menanti Tirta, hingga itu melibatkan seorang pembunuh profesional dari dunia jin yang disebut sebagai si Kumbang Hitam. Sehari kemudian, Desta dan lainnya berencana akan kembali ke desa Banyumili. Reta, Rizka, dan Yuda memutuskan untuk tidak ikut. Mereka memilih untuk tetap di villa. Dalam hal kemampuan mereka berdua, Reta dan Rizka tidaklah sekuat Tori ataupun Jaka. Mereka masih mengandalkan pendampingnya. Jadi, daripada menjadi beban, mereka memilih untuk tetap berada di villa. Sedangkan Yuda memiliki alasan sendiri untuk tidak ikut. Yuda berpendapat bahwa pocong yang ditemui Tirta bukanlah jelmaan prajurit dari Banyumili. Ada sesuatu yang janggal menurutnya. Jadi Yuda berencana ingin menyelidikinya. Sudah siap belum semuanya? Ayo langsung ke posisi masing-masing, kita berangkat, ucap Jaka. Tori, Desta, Jaka, Rio, Diva, dan Devi, mereka berenam yang akan pergi ke desa Banyumili. Saat mereka tiba, situasi Banyumili sudah sangat berubah. Apa yang terjadi di sini? Baru sehari kita tinggal sudah seperti ini, ucap Rio kaget. Sehari kita di dunia manusia sama halnya 24 hari di sini Mas Rio, saut Jaka. Ah iya, aku melupakan perbedaan waktu, jawab Rio. Ya, situasi desa Banyumili sudah berantakan. Jalan-jalan rusak dan sekitarnya porak-poranda. Hanya Villa Joglo yang masih berdiri utuh. Ah, kalian kembali, ucap Ki Clara. Apa yang terjadi di sini, Ki? Tanya Desta. Setelah kepergian Tuan Muda dan yang lain, beberapa hari berikutnya, pasukan Butara Kala menyerang desa Banyumili. Berkat perlindungan di sini, kami semua terhindar dari bahaya, jelas Ki Clara. Villa Joglo di desa Banyumili adalah kediaman Ki Wongso, kakek Desta, yang mana beliau telah memasang pelindung yang cukup kuat untuk melindungi wilayah villa. Bagus kalau begitu, sisanya serahkan kepada kami. Babasil, Desta langsung memanggil Babasil. Warga desa Banyumili yang ada di sekitaran villa bersujud kala melihat sosok singa agung yang mereka anggap sebagai penyelamat pada tempo dulu. Sang singa agung telah tiba, kita selamat. Ya, semua akan baik-baik saja. Singa agung, ucap beberapa warga Banyumili. Yada, Subali, jedret, Sendiko Dawu. Yada Subali tiba bersamaan dengan Siri dan Suru. Keberadaan Yada Subali dan Siri Suru tidak bisa dipisahkan. Ya, mereka sudah menyatu yang akan terus selalu bersama. Kamu sih, kamu tuh. Kami datang Nona, ucap kamu sih dan kamu tuh bersamaan. Krepa, akhirnya, ucap Krepa. Mereka langsung memanggil pendampingnya masing-masing. Bagaimana tidak, Villa Joglo telah dikepung oleh ratusan bahkan lebih makhluk yang mencoba menghancurkan dinding yang melindungi Villa Joglo. Sebelum pelindung itu hancur, musnahkan mereka semua. Niat ingsun, ajiku komara genit. Desta dan Babasi langsung terjun ke depan menerjang musuh di hadapannya. Jaka pun tidak mau kalah. Ia mulai berpose melakukan gerakan-gerakan yang didramatisir. Yada, perkuat pertahanan di sekitar. Subali, ikut aku. Sendiko Dawu, ucap Yada Subali. Siri dan Suru otomatis mengikuti pasangan mereka. Siri berada di samping Yada dan Suru berada di samping Subali. Kamu sih, kamu tuh. Seperti biasa bukan? Mari kita bermain-main.
Diva dan Devi tiba-tiba saja berubah. Rambut panjangnya menjadi merah, matanya putih, dan mereka berdua melayang kurang lebih 1 meter dari tanah. Kemusi dan Kamutu menyatu dengan jiwa Diva dan Devi menjadi kondisi seperti itu. Kemusi dan Kamutu adalah panglima jin yang berasal dari kota gaib Saranjana. Mereka juga jin kembar dan memiliki kemampuan unik, yaitu bisa menyatu dengan jiwa manusia yang ia pilih. Pada dasarnya, Diva dan Devi hanyalah seorang gadis biasa, sama seperti Rizka dan juga Reta, yang tidak memiliki landasan ilmu spiritual. Tetapi saat Kamusi dan Kamutu menyatu dengan jiwa mereka, Diva dan Devi bisa menjadi seorang Dewi Maut. Disebut Dewi Maut karena saat jiwa mereka menyatu, kemampuan mereka sangat tidak tertandingi, kejam, dan tidak ada belas kasihan terhadap musuhnya. Menjadi musuh Diva dan Devi maka akan menjadi mimpi buruk bagi lawannya. Diva dan Devi sebetulnya berasal dari Malaysia yang berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Saat mereka berlibur, tanpa sengaja mereka memasuki kota gaib Saranjana. Krepa, tolong bantu temanku yang lain, musnahkan musuh mereka. Perintah Rio. Itu yang aku inginkan. Slap, balas Krepa kemudian lenyap. Aura hitam menyebar, masuk menyerang musuh di dekatnya. Siapapun yang terkena aura hitam tersebut akan langsung hancur. Aura yang dilepaskan oleh Krepa bersifat korosif yang mampu melelehkan targetnya. Krepa adalah seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Wentira. Krepa adalah teman bermain Rio saat ia masih kecil. Rio berasal dari Sulawesi Tengah. Ayahnya adalah seorang praktisi spiritual dalam bidang pembersihan atau pengusiran makhluk halus yang cukup terkenal. Ayahnya juga pernah tergabung dalam organisasi tim pemburu hantu. Rio mengikuti jejak ayahnya karena ia memiliki minat yang tinggi dengan dunia spiritual. Banyak petualangan yang sudah dia jelajahi, seperti kampung setan dan kota gaib Wentira. Rio juga memiliki senjata gaib yang disebut sebagai Guma. Pusaka yang dimiliki Rio berbeda dengan milik Jaka yang identik memiliki bentuk fisik. Guma milik Rio lebih seperti tombak naga emas, senjata gaib yang hanya bisa digunakan saat dalam keadaan meraga sukma. Di saat yang lain sedang melakukan perlawanan, Tori lebih memilih untuk bersantai. Tori duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu. Di sampingnya ada Sinta yang sedang dimanjakan olehnya. Sira dan Sire berdiri di samping mereka. Kau tidak ingin ikut bertarung, suamiku? Ucap Sinta. Untuk apa? Mereka sudah lebih dari cukup, balas Tori sambil memainkan rambut panjang Sinta yang lembut bagaikan sutra. Aku juga lebih senang jika kau tidak banyak berulah, suamiku, kata Sinta yang kemudian menyender di bau Tori. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Sabrani saat ini ya? Gerbang surga. Suatu saat aku akan membawamu ke sana, ucap Tori. Jangan sembarangan. Gerbang surga tidak sembarangan orang bisa ke sana, suamiku. Faktanya selama ini Raja Al telah membohongi semuanya, karena tidak pernah ada yang bisa masuk ke gerbang surga. Gerbang surga adalah tempat terlarang bagi siapapun, saut Sinta. Sesuatu yang dilarang bukan berarti mustahil untuk dimasuki, bukan? Bicara soal larangan, di dunia manusia ada tempat yang sangat dilarang untuk dimasuki, bahkan hanya untuk dilewati saja. Tempat itu berada di lautan yang dinamakan segitiga Bermuda. Apa kau tahu sesuatu tentang itu? Tanya Tori. Aku baru dengar ada tempat dengan nama segitiga Bermuda. Mungkin saja itu nama di dunia manusia. Jika di dunia kami, tempat terlarang di lautan itu disebut sebagai lautan iblis. Tempatnya sangat jauh. Aku juga tidak begitu mengetahuinya dengan pasti. Mungkin saudariku yang bernama Siren tahu banyak, karena dia berasal dari lautan. Jika ada kesempatan, akan aku perkenalkan dia, jawab Sinta. Ya, itu sudah pasti. Aku menantikan bertemu dengan saudarimu, ucap Tori. Pertempuran masih berlangsung. Musuh yang mengepung Villa Joglo sudah dipaksa untuk mundur. Hampir semuanya dilenyapkan. Hanya menyisakan beberapa makhluk yang ketakutan yang mencoba untuk melarikan diri. Warga Banyumili tercengang melihat aksi dari Desta dan yang lainnya. Setidaknya satu makhluk yang menyerang desa Banyumili memiliki kemampuan setara dengan pasukan elit Bagaseta. Ki Clara sendiri kewalahan menahan 3 di antara ratusan prajurit musuh. Pasukan Butarakala bukanlah apa-apa bagi Desta dan yang lainnya.
Hanya dalam sekejap, desa Banyumili sudah berhasil dikuasai kembali dan saatnya untuk merebut wilayah lainnya. Ketentraman desa Banyumili telah kembali. Nasib buruk harus musuh alami dijagat lembut, yang lemah akan ditindas, yang kuat akan menguasai. Itu adalah hukum alam yang terjadi di sana. Mereka terlahir memiliki kemampuan sihir, tetapi memiliki kecerdasan yang kurang. Ya begitulah teman-teman, luar biasa sekali kisahnya di sini. Oh, jadi Tori ini selalu dikelilingi dengan teman-teman yang keren banget ya. Dan saya suka di sini nih ya. Apa namanya, sebenarnya kan mereka cuma pengen main-main aja tuh ke sana, tapi ternyata ada konflik di sana dan ternyata Desta ini, wah ini nggak bisa dibiarin nih, karena itu desa Banyumili itu, desa gaib itu adalah bagian dari keluarga Desta juga. Dan di sini diem-diem Tori dan Jaka senang. Jadi Tori sama Jaka ini paling seneng banget ya kalau ada masalah di dunia gaib, kayak pengen ikut bertarung di dalamnya. Dan pada akhirnya petualangan itu pun berlangsung, dan ini akan jadi panjang nih pastinya. Buat besok masih ada part 3-nya teman-teman, pokoknya jangan sampai ketinggalan ya buat part 3-nya besok. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak Sinta Diary atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Tukang bakso tuh ya udah manggilin aja, dingin-dingin begini, cuaca adem, enak banget makan bakso. Pas banget ya lagi rekaman dia ketok-ketok bakso terus ya. Tolong dipesenin ya kita semuanya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin juga baru bergabung ya, bisa diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 siang, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.